Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Afriani dengan NIM 3333240024 dari kelompok 23. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan tutorialkan dari sebuah penyelesaian persoalan menggunakan distribusi kontinu dengan dua software yaitu Minitab dan RStudio. Sebelum itu kita terlihat terlebih dahulu soalnya, dan di sini terdapat tiga soal. Pada soal pertama adalah penghasilan bulanan dalam juta rupiah. Karyawan disebut perusahaan startup mengikuti distribusi log normal dengan parameter mu-nya 2,5 dan sigmanya 0,4. Tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Di sini ketahui dengan ada parameter mu dan sigma, dan kita mencari probabilitasnya, yaitu ada seorang karyawan apakah memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Di sini kita menggunakan software yang pertama yaitu software Minitab. Di sini adalah tampilan pertama dan kita ke calculation, terus kita ke probability distribution dan ke log normal. Dari sini pada locationnya 2,5 itu pada mu-nya dan scale-nya atau sigmanya itu di 0,4. Dan input konstannya di 20. Dan didapat peluangnya pada seorang karyawan yang memiliki penghasilan lebih dari 20 juta adalah di 0,892388 atau 89,24%. Di sini kita rename dulu, yaitu tadi distribusi log normal pada nomor 1. Oke, kita lanjut pada soal yang nomor 2, yaitu adalah proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter alfanya 5 dan betanya 2. Hitung probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Di sini distribusi beta itu adalah um, untuk hanya yang berlaku untuk variabel acak dalam berada interval terbatas. Di sini intervalnya adalah 60 hingga 90. Di sini kita mencari ada interval antara kedua tersebut. Tapi sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu probabilitas pada 90% dan 60%-nya. Di sini kita ke calculation lagi, dan probabilitas distribution, dan beta. Tadi first shape-nya itu ada di alpha 5, dan di second shape-nya itu pada betanya itu ada 2. Dan di sini kita input konstannya pada di 90%. Di sini kita ganti dulu pada desimal itu 0,9. Dan didapat pada probabilitas di 90% ini adalah 0,885735 atau 88,57%. Jadi pada di probabilitas 90%. Di sini kita calculation lagi, terus probabilitas distribution dan kita ke beta, dan sama pada first shape-nya pada 5 dan second shape-nya adalah 2. Di sini kita ganti input konstannya itu pada di 60% itu, dan kita ganti pada desimalnya di 0,6, dan didapat probabilitasnya di 60% ini adalah 0,23328 atau 23,33%. Di sini kita mencari karena interval dari 60 sampai 90. Kita lihat dulu, kita ini dulu. Di sini didapat 0,885735. Itu pada probability 90%. Sedangkan untuk yang 60%, 0,23328. Karena kita mencari pada 60 sampai 90, yang artinya kita mengurangi pada di probabilitas 90% dan 60%. Di sini kita 0,885735 dikurangi 0,23328. Di sini didapatkan hasil itu 0,652455 atau 65,24%. Yang artinya eh, pada interval yang
peluang pada 60 sampai 90% ini adalah di 0,6524 atau 65,24% untuk melihat mesin tersebut beroperasi lancar. Terus kita lanjut lagi pada di soal nomor 3, yaitu waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alpha 3 dan beta 2. Tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Gamma ini identik dengan waktu waktu tunggu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau sebuah kejadian. Di sini kita ke Minitab pada software yang pertama yaitu dengan calculation, probability distribution, dan di gamma. Tadi yang terlihat pada di soal adalah di alfanya 3 dan di betanya 2. Yaitu pada alfa atau sebuah bentuk di parameter atau shape parameter di sini 3 dan di skala di sini 2 yaitu pada beta. Dan di sini kita input konstannya. Kita di sini untuk melihat tidak melebihi 8 jam ya. Di sini kita ketik 8. Jadi dapatkan pada uh, distribusi gamma ini, probabilitas ini pada waktu penyelesaian pesanan tidak lebih 8 jam adalah di 0,761897 atau di 76,19%. Oke, untuk yang di sini jangan lupa untuk kita rename distribusi beta yang pada 90%, 02. Sama halnya pada selanjutnya yang ada di sini. Oke, next pada itu adalah kita lanjut pada di software kedua yaitu software RStudio. Di sini kita salin dulu sintaksnya atau sebuah code-nya. Di sini pada tampilan awal kita new script dulu dengan Ctrl Shift N. Oke, pada soal pertama itu pada distribusi log normal. Diketahuinya itu ada parameter ada dua parameter yaitu ada mu dan ada sigma. Mu-nya 2,5 dan sigma-nya 0,4 dengan mencari nilai probabilitas atau X-nya itu 20 juta per bulan itu 20 juta per bulan. Terus di sini probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta per bulan dengan probabilitas 1 dikurangi probabilitas log normal, yaitu dengan kita menginput masukkan nilai X-nya, terus kita masukkan di min log-nya atau MU-nya dan log pada sigma-nya. Di sini dikurangin 1 kita karena di sini melihat dari peluang di luarnya ini. Karena peluang itu 1, kita di sini kita melihat dari di luar dari peluangnya ini. Kita running dan didapatkan di sini adalah di 0,1076115 karena ini di luar dari yang peluangnya ini 1, kita bisa menghitung untuk menyamakan yaitu 1 dikurangi dengan 0,1076115. Dan di sini didapatkan pada peluangnya ini pada di 20 juta ini ya adalah di 0,8923885. Itu dengan jawabannya sama dengan di bagian software Minitab. Lalu lanjut pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 di sini adalah distribusi beta. Yaitu dengan parameternya ada di alfa dan beta. Di sini pada interval itu kan 60% dan 90%. Atau juga kita bisa ininya antara ada batas bawah dan batas atas. Di sini batas bawahnya atau kita bisa ini ada pada X1 yaitu di 0,6. Kita ubah dulu menjadi desimal. Terus batas atasnya itu di 0,9 atau 90%. Di sini kita
pada kode ini probabilitas atas itu pada distribusi beta itu batas atas atau dengan X2 itu dengan shape satunya itu pada alfa dan shape 2-nya beta. Sama halnya dengan probabilitas yang batas bawah juga sama. Dan di sini kita mencari interval dari 60 sampai 90. Di sini kita jangan lupa yaitu dengan mengurangi dengan probabilitas batas awal dan probabilitas atas dan bawah. Karena kita mencari interval dari 60 sampai 90 atau sebuah rentangnya. Oke, kita running dan didapatkan di 0,652455 atau sama yang pada tadi kita di software yang Minitab peluangnya. Lalu kita lanjut pada di soal nomor 3, yaitu ada distribusi gamma dengan parameter 2, alfa dan beta. Dan di sini kita mencari nilai probabilitasnya X adalah 8. Dan di sini kita mencari probabilitasnya yaitu dengan 1 dikurangin probabilitas gamma. Dan kita input nilai X-nya yaitu 8. Dan shape-nya ini pada alfa ini 3. Dan scalar di sini adalah beta. Nah, tadi dulu 2. Kita running. Dan didapatkan di sini di luar dari peluangnya itu adalah di 0,2381033. Di sini kita bisa cek 1 dikurangi 0,2381033. Dan di sini adalah 0,761897. Dan sama halnya dengan di penjumlahan di Minitab atau hasil dari Minitabnya di 761897. Nah, itu berikut merupakan penyelesaian dari software RStudio. Oke, itu berikut merupakan penyelesaian persoalan menggunakan software uh, Minitab dan RStudio. Pada keduanya tersebut memiliki hasilnya yang sama. Namun pada RStudio itu kita melihat dari peluang yang di yang di luar dari peluangnya itu dengan tadi kan satu, karena kan peluang itu adalah satu, itu dengan kita mengurangi satu dikurangi dari hasil di luar peluangnya tersebut dan dihasilkan yaitu dengan sama pada Minitab. Dari ketiga soal tersebut menunjukkan probabilitasnya di atas 0,5, yaitu uh, ada satu distribusi beta, yaitu pada interval 60 sampai 90 itu menunjukkan nilai di 0,6. Dan yang lainnya yaitu mendekati 1. Oke, sekian dari video tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.